teman-teman, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di Blast Channel. Kita hari ini masih di Denpasar, masih satu hari lagi. Dan kebetulan kemarin tuh sebetulnya sudah agak lama banget sih, saya agak lupa ya. Ada yang nanya gimana cara memasang mousse atau lumut. Jadi sebetulnya sekali lagi memang mousse ini teman-teman harus sadarin, kita perlu suhu yang tidak boleh terlalu panas. Poinnya itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang panasnya terlalu terik, saya udah coba beberapa kali. Jadi saya kalau bereksperimen apa segala sesuatu tuh biasanya di kolam blast sendiri tuh. Makanya kalau Norma perhatiin di kolam-kolam blok L yang di Tanggul ini, apalagi panas kemarau gini, lumutnya pada kering semua. Tapi lumut yang di air terjun yang tebel-tebel itu agak banyak, mesti sering dibersihin seperti itu. Nah kali ini sore ini kita ditemenin anak dari beliau, Denis tuh. Nah, Denis. Umur berapa Denis sekarang? 5. Kelas 5. Ini saya tuh kenal beliau ya sama Mas Anam ya. Kayaknya dari Denis kecil banget loh. Umur berapa ya Mas Anam waktu itu ya? 4 tahun ada ya udahan ya. Jadi Mr. Putu Palguna ini ya customer Blastbird, Blastcoy, ini Blastpond akhirnya juga ke kita juga. Jadi udah lama, udah kenal lama, udah kayak keluarga. Nah ini dari Denis kecil sampai gede segini nih. Gitu. Gimana, cakep nggak Denis kolamnya? Bagus. Suka ya. Nanti ikan-ikan koinya udah bisa pulang lagi ya. Dititipin kemana sekarang? Di Sukawati. Oh di Sukawati. Jadi koinya diungsiin dulu. Nanti udah beres, balik ke sini ada taman sahabatnya Denis juga. Nah kita balik lagi ya. Jadi mousse itu memang teman-teman intinya perlu suhu yang tidak terlalu panas. Ya. Nah ini makanya kita taruh plantingnya ini yang di bawah kanopi nih teman-teman. Supaya harapan kita suhunya ini bisa terjaga gitu. Dan nanti kalau misalkan perawatannya pun tadi Denis juga udah saya ajarin, istri beliau udah saya ajarin, nyemprotnya itu pakai spray semprotan yang lembut, jangan pakai selang kencang seperti ini. Oh, kalau pakai yang semprotan burung itu bisa ya? Bisa, semprotan burung yang pelan seret gitu untuk maintain perawatannya. Intinya dia butuh air dengan kadar tertentu, nggak boleh terlalu kering. Nah intinya teman-teman, tekniknya adalah memang pertama ini yang saya sulit ini memang sekali lagi berbicara rasa. Terkadang memang kemarin ada siapa ya customer kita kasih contoh kolam, tapi saya lihat memang maaf pemasangan mousse-nya ini juga terlalu monoton. Jadi ini memang sekali lagi berbicara rasa. Kalau kita memang suka mousse ini juga nggak terlalu banyak Norma. Dan ini nanti poinnya sebetulnya itu di sela-sela antara tiap batu ini penting. Jadi sebetulnya kalau teman-teman perhatiin teknik kita memasang batu ini jaraknya antar batu itu kita perhitungkan. Artinya kenapa? Supaya waktu kita pemasangan mousse ini porsinya itu tepat. Contohnya seperti ini yang udah terpasang. Mungkin Norma bisa zoom agak dekat sekalian kita ngerasain suasana malam. Ini lampu ini bisa nyala nggak Denis? Nah nyalain dong. Nah supaya teman-teman kelihatan nih plantingnya kalau mousse-nya udah selesai seperti ini nih. Nah ini terang ya. Jadi sela-sela batu yang tadinya acian ini kita finishing dengan lumut seperti ini. Kalau sela-selanya terlalu lebar juga jelek. Terlalu sempit juga rasanya aneh. Jadi memang ini sekali lagi berbicara rasa. Itu emang nggak sampai bawah ya kok ini? Nah sekali lagi kalau yang bawah ini Pak kenapa masih kosong? Ini nanti kerendam air. Oh. Nanti dia akan tumbuh lumut alami, lumut tipis. Tidak lumutnya tidak lumut karpet seperti ini, tapi lumut tipis. Jadi memang area-area yang bawah ini nanti toh kerendam air, kerendam dari lumut alami. Makanya yang kita planting ini di atas permukaan yang tidak terkena air seperti itu. Nah tekniknya kita menggunakan lem kayu atau lem fog yang putih itu loh seperti ini teman-teman. Mungkin Norma bisa shoot, ya, nih seperti ini. Ya. Jadi lem ini nanti kalau dia sudah kering dia bisa melekat dengan balik dasar mousse-nya. Nah apa nggak mati Pak? Tidak. Kita udah coba beberapa kali dulu sebelum kita terapkan di customer. Nah memang ini butuh apa ya? Butuh ketelitian, butuh kesabaran juga, dan yang pasti yang seperti tadi bilang, titik-titik yang untuk ditaruh mousse ini pun nih kita harus ibaratnya perhitungkan. Yuk saya kasih contoh ya. Ini jadi lemnya udah kita olesin di yang bagian kita mau tanam biar agak kering, terus kita ambil mousse-nya. Nah ini lumut-lumut yang sebetulnya tumbuh umum di apa ya, di dinding lah atau mungkin di mana ini ya. Pokoknya tinggal ditempel-tempel gitu ya Pak? Ya terutama yang daerah-daerah yang apa ya, yang lembab, yang suhunya dingin pasti banyak lah. Tadi lumayan loh, satu plastik kecil begini 10.000. Seberapa? Tadi sudah 5, ini tadi berapa yang kedua? 18 sama 10. 28 loh, lumut ini doang udah 300 ribuan. Ya kan, nah jadi sekali lagi memang apa ya, ini bukan masalah harga lumutnya atau apa sekali lagi, tapi memang teknik plantingnya ini teman-teman juga harus pakai feel. Jadi carilah sudut-sudut yang dilihat mata enak,
kemudian kita tutup dengan mus ini, jadi kombinasinya antara lumut, batu, tanaman, koral ini bisa match seperti itu. Nah, nih kalau udah tertutup kan seperti itu tuh ya. Nah, kita rapetin ya, ini kan kurang sedikit nih. Nah, yang sisa-sisa putihnya ini kan kadang ada bleber-bleber putih. Nanti kalau dia udah kering warnanya jadi sama. Oh, gitu. Ya, jadi lem kayu ini, fork ini sifatnya dia kalau nanti sudah kering, dia bisa apa ya? Kalau mungkin dicat itu coating lah ya, cat bening ya, seperti itu. Jadi itu bisa hilang sendiri. Teman-teman jangan khawatir, wah harus rapipi, enggak juga. Nanti lama-lama juga hilang sendiri. Nih, seperti ini teman-teman kalau masih baru. Ini yang terakhir ini. Yang ke-28 ya. Nih, memang harus telaten karena memang sekali lagi ini kita memperhitungkan juga sudut-sudut mana yang jadi estetik. Kalau dilihat batu ketemu lumut ini bisa cakep gitulah. Nah, nih kita kasih contoh lagi ya. Boleh. Jadi bagian yang belum terpasang kita lem seperti ini. Mungkin normal bisa zoom agak dekat. Tipis aja teman-teman, nggak usah tebel-tebel juga. Nah, tunggu paling sekitar 1-2 menit biar dia agak kering dulu. Nah, setelah nanti agak kering, baru kita tempelin seperti itu. Nih contohnya ya. Tuh, dia langsung nempel sendiri. Oke, sebenarnya nggak susah juga ya? Nggak susah, tapi yang memang membuat apa ya, space tempatnya yang terpasang lumut, mengkombinasikan dengan batu, dengan tanaman, dengan landscape-nya, itu yang memang kita harus ibaratnya cari estetik dan sudut yang enak dilihat lah, intinya seperti itu. Cuman jadi kelihatannya beda kok. Beda kan? Sama yang sebelum dikasih mus sama mus itu beda Ya, banget. kayak gersang gitu ya, dan Iya. masih kelihatan kayak sambungan batunya kan, seperti itu ya. Sekali lagi ini hanya selera ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang, wah Pak, saya nggak suka ada lumutnya, suka tetap acian sama batu, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi tadi saya juga confirm ke beliau, Pak Putu suka, anak-anaknya, istrinya juga suka kalau dikasih lumut tuh kesannya lebih apa ya, adem seperti itu. Nah, nanti biar lebih jelas yuk kita ke atas. Yang di atas air terjun saya mau install dikit. Oke. Nah, sebetulnya kenapa sih daerah sini nggak saya kasih terlalu banyak teman-teman? Yang tadi saya bilang, sini ini nggak ada kanopi. Betul. Jadi panasnya ini ekstrim sekali nih di sini. Takutnya kalau biasanya telat sedikit nyiramin aja, lumut-lumutnya itu gampang mati. Nih, ini kan antara batu bobing dengan batu sungai dan batu yang seperti fosil menjulang ini. Kan ada selah nih. Nah, kita nanti kamu shoot nih, kamu supaya teman-teman bisa ngelihat bedanya setelah ada planting musnya sama sebelum. Tuh. Nah, ini belum nih, Lihat dulu ya, teman-teman kosong nih, ya. belum dipasang nih. Kita tunggu sebentar. Tunggu paling 1 menit cukup. Intinya biar dia agak kering sedikit. Dan nanti itu lumut itu lama-lama ya teman-teman. Kalau dia sudah semakin lama, habitatnya makin nempel di batu. Akarnya kalau udah gigit ke batu, dia makin kencang lagi. Bahkan bisa menambah. Gitu. Nih ya, kita kasih lihat perbedaannya ya. Nah, sebetulnya ini memang lebih cocok di kolam natural ya teman-teman ya. Kalau kolam minimalis kan memang harus dituntutnya tuh rapi, Betul. kemudian bersih, justru jangan sampai tumbuh lumut gitu kan. Jadi memang untuk pecinta-pecinta kolam minimalis ini kurang cocok ini. Kalau yang cocok itu yang pecinta kolam-kolam natural nih. Nah, sekali lagi mau natural mau apa, mau minimalis, tidak ada benar salah teman-teman, nggak ada bagus jelek juga. Kembali lagi menyesuaikan selera dan kebutuhan dari tiap-tiap customer, suka yang mana. Kita intinya mau itu minimalis, mau itu natural, kita pasti akan settingin yang terbaik seperti itu. Nah, tuh. Satu lagi. Oke, pas, selesai. Wah. 28 habis. Nah, coba di shoot. Beda kan? Wah, beda kok, betul kok. Jadi kayak kelihatan lebih natural seperti itu. Ya sebetulnya masih kurang dikit-dikit sih. Nanti mungkin Mas Anam sama tim kalau masih beberapa hari di sini sambil running, saya memang besok terus terang harus balik karena PR saya masih cukup banyak. Anam pun setelah pulang ini ada 2 proyek yang nunggu ya, Jakarta 1, Semarang 1. Betul. Ya, tapi untungnya sekarang dia nggak perlu pindah pulau, luar pulau dulu ya, masih Jogja sama Semarang deket lah ya. Saya pikir biar dia juga keluarganya kan di Kendal ya Mas Anam ya. Kaliwungu ya, Jogja sama Semarang kan deket ya. Jadi Anam pun setelah ini sudah ada 2 proyek yang menanti. Mas Aan juga lagi ngerjain 2 proyek.
kemudian si Santo dan si Eko juga ada pekerjaan di Jakarta juga. Jadi memang sampai sekarang ini kita masih belum bisa istirahat. Makanya kemarin mohon maaf ada beberapa proyek kolam yang saya pending. Kita mulai bisa pengerjaan baru di setelah November. Oke. Ya, karena memang saya terbiasa kalau sudah deal dengan customer, saya kepingin bener-bener ini buatnya ini sampai ya seperti inilah teman-teman bisa lihat. Ya, saya nggak mau meskipun wah proyeknya banyak terus ngejar waktu, ngejar apa cepet-cepetan asal-asalan, saya nggak bisa. Makanya meskipun ini jauh di Bali, saya udah janji dengan beliau juga, saya minimal 2 kali visit. Ini yang pertama, nanti yang kedua semoga sudah running, ikan sudah masuk, kita nanti akan visit lagi sambil kontrol. Dan nanti mungkin di edukasi yang video kali itu kita akan perlihatkan sistem maintainnya. Ya, tapi saya rasa mungkin udah sering banget lah ya standar kita intinya seperti itu teman-teman. Biar kita yang sulit tapi nanti customer yang mudah, intinya seperti itu. Ya, nah inilah sebuah kolam natural kapasitas 20 tonase, kolam plus filter dengan estetika pegunungan ala Jepang-Jepang vibe, ada bongsainya. Kemudian di planting landscape kanan kirinya kita buat tanaman tropis juga. Itu tempat yang Dennis duduk itu bisa buat semedi itu. Nah, udah tak buatin spot yang enak. Mau feeding di sini juga bisa tuh Dennis nanti. Nah, ikannya nanti bisa agak ke pinggir-pinggir, itu kan batunya sebagian kerendam air tuh. Nah, bisa feeding di situ. Kemudian ini jalan setapak ini, karena ini kan dapur ya, dapur. Jadi masak pun istri beliau bisa sambil nonton kolam, asik sekali ya. Ini kita kasih batu setapak ini supaya dari sini ke sini nggak nyambungnya ini nggak kaku gitu. Ya, ini nanti bisa jadi spot favoritnya Dennis nih di sini nih. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih Anam dan tim. Bless juga terima kasih. Sudah waktunya kita istirahat. Ini beliau nih habis ini mau nraktir seafood nih, mau bakar-bakaran ya. Terima kasih banget Pak Putu beserta istri, Dennis dan keluarga yang sudah sedemikian menjamu. Saya tanya ke anak-anak gimana betah di Bali, betah sekali katanya ya, sangat baik sekali beliau. Dan semoga dengan karya kita yang kita selesaikan di Denpasar ini, kebetulan proyek pertama, beliau suka, beliau happy, bisa menambah suasana baru di rumah ini, bisa menambah kebahagiaan, kesuksesan, dan yang pasti berkatnya juga ditambahkan setelah ada kolam ini, bisa happy, bisa menjadi satu spot untuk tempat kumpul keluarga yang mantap. Oke, demikian teman-teman teknik dari pemasangan mus, dan kita udah menyelesaikan satu kolam lagi konsep natural di Denpasar. Saksikan nanti video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.